Nama saya Dipa Aulia Ramadhani. Nama saya Melani. Nama saya Hafiz. Nama saya Sanwil. Adalah hak atas kekayaan intelektual. Secara sederhana, kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual, pengetahuan seni, sastra, dan lain sebagainya. Karya-karya tersebut dilahirkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya, cipta, rasa, dan karsa. Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia memiliki nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret 1997, haki adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial atau commercial reputation dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial atau goodwill. Haki melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yaitu hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sekuir terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Haki merupakan hak privat lain bagi seorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Haki memiliki beberapa manfaat, yaitu memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu produk dengan memberikan hak khusus untuk mengomersialkan karya ciptaannya. Haki juga melindungi merek dagang, produk dagang, dan hasil karya ciptaannya. Prinsip haki ada beberapa macam, yaitu 1. Prinsip ekonomi, 2. Prinsip keadilan, 3. Prinsip kebudayaan, 4. Prinsip sosial. Haki dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Hak cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Hukum kekayaan intelektual haki di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta, yaitu pidana penjara dan denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan denda dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta diantaranya sebagai berikut: buku, program komputer, pamflet, layout karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Karya seni berupa seni rupa, seni lukis, gambar, seni ukir, patung, fotografi, ciptaan lagu, drama, musikal, tari, koreografi, sinematografi, arsitektur, peta, dan lain sebagainya. Terjemahan, tafsir, saduran atau karya lain dari hasil pengalihan wujudan. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari beberapa jenis antara lain paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman. Cara menerapkan pengajuan haki. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mengajukan haki. 1. Proses pengajuan haki. Proses pengajuan haki pada direktorat dapat dilakukan melalui dengan 3 cara, yaitu pengajuan haki melalui kantor wilayah, pengajuan haki melalui online atau website, pengajuan haki melalui jasa konsultan,
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan haki. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan haki. Syarat-syarat yang harus ada untuk melengkapi proses pengajuan haki adalah yang pertama membuat proposal tentang hasil karya ciptaannya. 3. Kelengkapan dokumen. A. Surat pernyataan hak, yaitu surat yang menyertakan bahwa seseorang ingin mengajukan perlindungan kepada Direktorat Jenderal Haki agar apa yang sudah ia ciptakan. B. Surat pengalihan hak, yaitu surat pengalihan hak menyatakan bahwa pencipta karya menyerahkan karya ciptaannya kepada seseorang untuk diproses agar mendapatkan haki. C. Surat kuasa, yaitu surat kuasa dalam surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang mengalami halangan untuk suatu keperluan sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus hal tersebut. D. Fotokopi KTP atau identitas permohonan dan pencipta karya. E. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang dilegalisir. F. Fotokopi NPWP usaha badan hukum. G. Fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap karena kami hanyalah manusia biasa yang sedang memperbaiki diri. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.